Nama saya Kila. Saya kelas 4 dari Seijon School Meruya. Hari ini saya akan membawakan cerita dari daerah Jawa Tengah yang berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua yang bernama Bosrini. Dia hidup seorang diri tanpa seorang anak. Suaminya telah lama meninggal. Setiap hari ia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual di pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Setiap hari, Bosrini sering kelelahan karena umurnya yang sudah tua. Ia sangat kesepian dan merindukan kehadiran seorang anak untuk menemani kesendiriannya. Siang malam ia selalu berdoa kepada Tuhan Allah untuk memberikannya seorang anak. Suatu hari, Bosrini duduk termenung di sebuah batu besar di tengah hutan. Dia berkata, "Andai aku mempunyai seorang anak, tentulah pekerjaanku akan lebih ringan. Mungkinkah keajaiban itu akan terjadi padaku?" katanya dalam hati. Ketika sedang asik melamun, raksasa datang di hadapannya. "Hai perempuan tua, di mana anakmu? Agar aku makan sekarang," kata sang raksasa. Bosrini menjawab dengan gemetar. "Anak, aku tidak mempunyai anak," katanya dengan suara gemetar. Raksasa mendekatkan wajahnya ke arah Bosrini. "Kamu jangan bohong," katanya dengan kemarah. Bosrini sangat gemetar dan takut. Dia berkata, "Ampun Tuan Raksasa, aku tidak bohong. Tolong jangan makan aku masih ingin hidup," minta Bosrini dengan wajah pucat. "Ha ha ha ha," kata raksasa. "Hai nenek tua, kamu ini udah tua. Dagingmu sudah alot. Itu pun kalau kamu punya daging." Bosrini sangat ketakutan karena raksasa begitu besar dan menyeramkan. Tiba-tiba, raksasa memberikan kantong kecil berisi biji-biji timun. "Hai nenek tua, tanamlah ini. Mereka akan tumbuh dan berbuah. Salah satu dari mereka akan berwarna emas. Jika sudah masak, petiklah. Di dalamnya akan ada seorang bayi. Rawatlah dia, beri makan yang cukup agar tumbuh sehat. Ketika ia berumur 6 tahun, aku akan datang memintanya. Ia akan kujadikan santapan yang lezat." "Ha ha ha ha," kata sang raksasa. Bosrini pun menyetujui atas syarat sang raksasa. Ia berkata, setelah kepergian raksasa, Bosrini melakukan apa yang disuruh raksasa. Ia menanam biji-biji timun itu di tamannya yang kecil. Benar kata raksasa, salah satunya memang berwarna emas. Ketika sudah masak, Bosrini memetiknya dan membelahnya. Alangkah terkejutnya ia saat membelahnya. Terdapat seorang bayi. Bosrini sangat senang. Ketika akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Alangkah senang hati Bosrini saat mendengar suara tangisan bayi yang selama ini ia rindukan. Ia menamai bayi itu Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik parasnya dan memiliki kecerdasan serta perangai yang baik. Bosrini tidak henti-hentinya bersyukur karena mempunyai anak yang berbakti. Namun, jika ia teringat akan janjinya kepada raksasa, ia menjadi sedih karena sebentar lagi umur Timun Mas hampir 6 tahun. Untung saat raksasa datang, Timun Mas sedang pergi menjual hasil kebun. Hai perempuan tua, di mana anakmu? Aku sudah tidak sabar ingin memakannya." Bosrini segera menenangkan raksasa itu. Ia berkata, "Maaf Tuan Raksasa,
anak itu sedang sakit keras. Jika kamu makannya sekarang, tentu tidak enak dagingnya. Bagaimana kalau Tuan datang 3 hari lagi setelah aku menyembuhkan penyakitnya? Raksasa setuju dan meninggalkannya. Bos Rini terus memikirkan nasib anaknya. Melihat ibunya sedang duduk termenung, Timun Mas pun bertanya dalam hati. Suatu sore, Timun Mas memberanikan diri apa yang membuat ibunya bersedih. Dengan kesedihan yang amat dalam, Bos Rini menceritakan asal Timun Mas dan janjinya kepada raksasa. Timun tidak mau ikut dengan raksasa itu, Ibu. Timun sangat sayang kepada ibu yang telah dan membesarkan Timun, kata Timun Mas. Mendengarkan perkataan putrinya, Bos Rini kembali termenung dan memikirkan bagaimana cara agar Timun Mas selamat. Tidak menjadi santapan raksasa jahat itu. Dia berdoa kepada Gusti Allah untuk membantunya. Dalam kesedihan yang amat dalam, Bos Rini pun terlelap tidur. Dalam tidurnya, ada seorang pertapa yang datang dalam mimpinya. Ia berkata, "Turunlah Timun Mas ke atas gunung untuk menemuiku," kata sang pertapa dalam mimpinya. Pagi-pagi sekali, Bos Rini membangunkan dan menyuruh Timun Mas ke atas gunung. Ketika sampai, sang pertapa sudah tahu apa yang membuat mereka ke sini. "Masuk dan duduklah. Aku sudah menunggu kehadiran kalian, Timun Mas. Ini kuberikan kantong kecil berisi biji-biji timun yang di dalam kantong kecil ini. Kantong kecil ini yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Mereka akan membantumu sesuai hari yang ditentukan Bos Rini." Dijanjikan Bos Rini, raksasa pun kembali datang dan meminta anaknya. "Hai, nenek tua, segera berikan anak itu kepadaku," ancam sang raksasa. "Jangan takut anakku, ketika raksasa itu mengejarmu, segera lari dan ingat pesan sang pertapa kepadamu," ucap Bos Rini kepada Timun Mas. Melihat Timun Mas yang sudah benar-benar besar, raksasa pun semakin tidak sabar ingin menyantapnya. Ketika akan menangkapnya, Timun Mas segera lari sekencang-kencangnya. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas segera melemparkan kantong yang pertama yang berisi biji-biji timun. Pikiran raksasa pun teralih dan ia memakan semua timun-timun itu. Namun, ketika timun-timun itu habis, raksasa pun kembali mengejar Timun Mas. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas melemparkan kantong yang kedua yang berisi jarum. Seketika muncullah bambu-bambu tajam. Badan raksasa pun tergores bambu-bambu tajam.
Namun, raksasa pun berhasil melewatinya. Timun Mas melemparkan kantongnya ketika yang berisi garam. Seketika muncullah lautan yang sangat luas dan dalam. Namun, raksasa itu berhasil melewatinya dengan mudah. Timun Mas semakin takut karena dia kini hanya memiliki satu kantong lagi. Jika senjata ini tidak melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya menjadi santapan raksasa. Dengan percaya diri, Timun Mas melemparkan kantong yang terakhir yang berisi terasi. Dengan seketika, muncullah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun tercebur dan tewas seketika. Dengan sisa tenaga yang ada, Timun Mas berjalan pulang. Melihat anaknya yang selamat, Bos Rini berlari arah Timun Mas. Demikian cerita rakyat dari daerah Jawa Tengah. Nah, teman-teman, jangan pernah berhenti berharap seperti Bos Rini ya, yang terus berharap mempunyai anak. Dan juga jangan berbuat jahat seperti raksasa ya, yang akhirnya dapatkan celaka. Juga kita harus berusaha sesulit apapun permasalahan, tetap berusaha dan berdoa kepada Tuhan, maka semua dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih.